Maryam baru berusia 5 tahun ketika pertama kali mendengar kata harami. Peristiwa itu terjadi pada suatu Kamis. Tentunya begitu, karena Maryam ingat bahwa dia sibuk bekerja pada hari itu, seperti yang biasa dilakukannya setiap Kamis, hari kunjungan Jalil ke Kolba. Untuk melewatkan waktu hingga Jalil tiba menjumpainya, berjalan menembus ilalang dan melambaikan tangan, Maryam naik ke kursi dan menurunkan satu set cangkir porselen Cina milik ibunya. Benda tersebut adalah peninggalan satu-satunya yang dimiliki ibu Maryam, Nana. Dari ibunya yang meninggal ketika Nana berusia 2 tahun. Nana sangat melindungi setiap cangkir porselen berwarna biru dan putih itu, lekukan anggun mulut tekonya. Burung-burung pipit dan bunga-bunga krisan yang digambar tangan di permukaannya, gambar naga penolak bala di mangkuk gulanya. Mangkuk mungil itulah yang merosot dari jemari Maryam, lalu jatuh dan pecah berhamburan di lantai kayu kolba. Ketika Nana melihatnya, wajahnya merah padam, bibir atasnya gemetar, dan matanya, baik yang juling maupun yang normal, memelototi Maryam tanpa berkedip. Nana tampak sangat marah sehingga Maryam takut jin akan merasuki tubuh ibunya lagi. Tetapi, kali ini jin tidak datang. Alih-alih, Nana mencengkeram pergelangan tangan Maryam, menariknya, dan melalui sela-sela giginya yang terkatup, mengatakan, "Dasar harami kecil ceroboh. Inilah ganjaran yang kudapatkan setelah hidup sengsara. Harami ceroboh kecil yang menghancurkan warisanku." Ketika itu, Maryam tidak mengerti. Dia tidak tahu makna harami, anak haram. Dan, dia juga belum cukup besar untuk memahami ketidakadilan, untuk melihat bahwa para pencipta haramilah yang seharusnya disalahkan, bukan harami yang berdosa hanya karena dilahirkan ke dunia. Maryam memang bisa menebak bahwa, dari cara Nana mengatakannya, harami bermakna buruk dan menjijikkan, seperti serangga, seperti kecoak yang selalu menjadi korban sumpah serapah Nana sebelum disapu keluar dari kolba. Nantinya, ketika dia telah lebih besar, Maryam baru mengerti. Cara Nana mengucapkan kata itulah, yang lebih seperti meludah padanya, yang membuat Maryam tersengat. Dia baru mengerti apa maksud Nana, bahwa harami adalah anak yang tidak diinginkan. Bahwa dia, Maryam, adalah anak haram yang tidak akan pernah mendapatkan hak seperti yang didapatkan orang lain. Tidak akan mendapatkan cinta, keluarga, rumah tangga, dan penerimaan. Jalil tidak pernah menyebut Maryam dengan istilah itu. Menurut Jalil, Maryam adalah bunga munggilnya. Dia suka mendudukan Maryam di pangkuannya dan menceritakan banyak kisah untuknya, seperti ketika dia mengatakan pada 1959 bahwa Herat, kota kelahiran Maryam, pernah menjadi jantung kebudayaan Persia. Kampung halaman para penulis, pelukis, dan sufi. Kau tidak akan bisa merentangkan kakimu tanpa menjejak bokong seorang pujangga, gelaknya. Jalil mengisahkan Ratu Gauharsyad, yang pada abad ke-15 mendirikan kubah-kubah termasyurnya sebagai pembuktian cinta pada Herat. Jalil menceritakan kepada Maryam tentang bentangan hijau ladang gandum di Herat, kebun-kebun buahnya, sulur-sulur anggur dengan buah yang ranum, pasar-pasar beratap melengkung yang selalu penuh sesak. Ada sebatang pohon pistachio, kata Jalil pada suatu hari, dan di bawahnya, Maryam Jo, tidak lain adalah kuburan seorang pujangga besar, Jami. Dia mencondongkan tubuh ke arah Maryam dan berbisik, Jami hidup hingga berumur lebih dari 500 tahun. Ini benar. Aku pernah membawamu ke sana dulu, ke pohon itu. Waktu itu kau masih kecil. Kau pasti sudah lupa. Memang benar. Maryam tidak bisa mengingatnya. Dan, meskipun sepanjang 15 tahun pertama kehidupannya Maryam bisa dengan mudah berjalan kaki ke Herat, dia tidak akan pernah melihat pohon yang ada dalam cerita itu. Dia tidak akan pernah melihat menara terkenal itu dari dekat, dan dia juga tidak akan pernah memetik buah dari kebun-kebun buah Herat atau berjalan-jalan di ladang gandumnya. Tetapi, kapanpun Jalil membicarakan kota ini, Maryam akan mendengarkan dengan takjub. Dia akan mengagumi Jalil yang berpengetahuan luas. Dia akan merasakan gejolak kebanggaan karena memiliki ayah sepintar itu. Dasar penipu, kata Nana setelah Jalil pergi.
Semakin kaya seseorang, semakin besar mulutnya. Dia tak pernah membawamu ke pohon manapun. Jangan sampai omongannya memakanmu. Dia telah mengkhianati kita, ayahmu tersayang itu. Dia mendepak kita. Dia mendepak kita dari rumah mewahnya, seolah-olah kita tidak berarti apa-apa baginya. Dia melakukannya dengan senang hati. Maryam akan mendengarkan kata-kata ibunya dengan patuh. Dia tidak pernah berani mengatakan kepada ibunya betapa dia membenci cara Nana membicarakan Jalil. Kenyataannya, jika berada di dekat Jalil, Maryam sama sekali tidak merasa seperti seorang harami. Setiap Kamis, selama 1 atau 2 jam, ketika Jalil mengunjunginya, tersenyum lebar dan membawa banyak oleh-oleh, Maryam merasa layak mendapatkan segala macam keindahan dan penghargaan dalam kehidupan. Dan, karena itulah, Maryam mencintai Jalil. Meskipun dia harus membaginya. Jalil memiliki 3 orang istri dan 9 orang anak, ke-9-9-nya anak yang sah, dan semuanya orang asing bagi Maryam. Jalil adalah salah seorang pria terkaya di Herat. Dia memiliki sebuah gedung bioskop, yang tidak pernah dilihat oleh Maryam. Jalil menggambarkan tempat itu ketika Maryam mendesaknya. Dan karena itulah Maryam mengetahui tentang genting tembikar coklatnya, balkon-balkon pribadinya, dan langit-langitnya yang terbuat dari jalinan kayu. Di balik 2 daun pintunya terdapat sebuah lobi, tempat poster-poster film India dipajang di balik kaca. Setiap Selasa, kata Jalil pada suatu hari, anak-anak mendapatkan es krim gratis. Nana hanya tersenyum ketika mendengar Jalil bercerita. Dia menunggu hingga Jalil meninggalkan kolba sebelum mencibir dan berkata, anak-anak orang asing saja diberi es krim olehnya. Apa yang dia berikan padamu, Maryam? Cerita tentang es krim. Selain memiliki gedung bioskop, Jalil juga memiliki tanah di Karoh, tanah di Farah, 3 buah toko permadani, sebuah toko pakaian, dan sebuah buik Road Master keluaran 1956. Dia adalah salah seorang tokoh masyarakat di Herat, berkawan dengan wali kota dan gubernur. Dia punya seorang koki, seorang sopir, dan 3 orang pembantu rumah tangga. Dahulu, Nana adalah salah seorang pembantunya. Hingga perutnya mulai membuncit. Yang selanjutnya terjadi adalah, kata Nana, keluarga besar Jalil mengendusnya. Ipar-iparnya bersumpah akan terjadi pertumpahan darah. Istri-istrinya menuntut supaya Jalil mengusir Nana. Ayah Nana sendiri, seorang pemahat batu miskin yang tinggal di desa Guldaman di dekat Herat, tidak mengakui Nana lagi sebagai putrinya. Dengan harga diri terluka, pria itu mengemasi barang-barangnya dan menumpang bus ke Iran, tidak pernah terdengar lagi kabarnya hingga kini. Kadang-kadang, kata Nana pada suatu pagi sembari memberi makan ayam di luar kolba, kuharap ayahku punya keberanian untuk mengasah pisaunya dan membela kehormatanku. Keadaanku mungkin akan menjadi lebih baik. Dia melemparkan segenggam dedak ke kawanan ayam, terdiam, dan menatap Maryam. Lebih baik juga untukmu, mungkin. Kau tidak akan sedih jika tahu siapa sebenarnya dirimu. Tapi, dia memang pengecut, ayahku itu. Dia tidak punya nyali, untuk melakukannya. Jalil juga tidak punya kata Nana, untuk melakukan hal terhormat. Untuk berdiri di hadapan keluarganya, istri-istrinya dan ipar-iparnya, dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Alih-alih, di balik pintu tertutup, kesepakatan untuk menyelamatkan muka segera dia siapkan. Keesokan harinya, Jalil menyuruh Nana mengemasi barang-barangnya dari kamar pembantu, tempat tinggalnya, dan mengusirnya. Kau tahu apa yang dia katakan kepada istri-istrinya untuk membela diri? Bahwa aku mendesakkan diri padanya. Bahwa semua itu salahku. Didi, kau lihat? Begitulah arti perempuan di dunia ini. Nana meletakkan mangkuk dedaknya. Dia mengangkat dagu Maryam dengan jari telunjuknya. Lihatlah aku, Maryam. Meskipun enggan, Maryam menurutinya. Nana berkata, camkan ini sekarang, dan ingatlah terus, anakku. Seperti jarum kompas yang selalu menunjuk ke utara, telunjuk laki-laki juga selalu teracung untuk menuduh perempuan.
selalu. Ingatlah ini Maryam,